Lu kalau nggak suka cara didik gue, salahin guanya. Nggak suka cara parenting gue, salahin guanya. Gue disalahin, gue dikasih saran, gue berterima kasih banget kok. Bersyukur banget, bagus dikasih saran ya guys ya, daripada nggak ada yang kasih saran sama sekali ya. Dan gue akan terus memperbaiki cara parenting gue, parenting orang kaya ya guys ya. Tapi jangan pernah lu ngehina anak gue, bikin down mental anak gue kalau udah bisa baca suatu saat nanti. Dan bikin down mental. Jangan mencoba untuk menghina, mencaci, sumpah serapa anak gua. Itu masih anak kecil guys, masih umur 2 tahun lu hina-hina, lu caci maki. Lu tuh otaknya di mana gitu. Duh, bangun tidur emosi. Gatal-gatal gua langsung kumat psoriasis gua tuh. Nggak boleh ngatain anak guys. Anak masih 2 tahun, dia nggak bisa lahir di rahim, dia nggak bisa milih terakhir di rahim siapa. Jangan karena itu anak gua kalian kata-katain sanak jidat. Kalau parenting gue pasti berusaha yang terbaik. Setiap hari gue belajar ya, dan gue pasti mau yang terbaik buat anak gue. Makanya tiap hari gue belajar yang terbaik. Tiba-tiba scroll TikTok muncul lagi. Lihat anaknya si siapa, Denis Charizard. Iya. Gue lebih gemes lagi liat jenggot lo. Cukuran nggak? Cukuran nggak kalau kata gue? Denis, no, Denis, no, stay, silent, stay, sit, shake hand, good girl. Orang ngasih tahu bahwa anaknya mesti dididik, malah nyerangnya jenggot. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya setiap anak itu juga ada masa aktif-aktifnya ya. Aku bukan mau membelain si Dennis ini ya. Tapi ya mungkin memposting itu, anaknya itu pada saat bandel-bandelnya gitu loh. Pasti juga ada kok anak-anak artis-artis lain yang menjatuhkan apa piring lah pecah lah, atau senggol barang di mall lah pecah lah. Pasti ada itu. Tapi mereka itu tidak pernah memposting di media sosial. Ada itu. Aduh Tuhan, waktu di mall aja ketemu lah aku salah satu artis itu anaknya. Terus ya karena aktif anaknya ini ya disenggolnya lah itu barang itu kan. Pecah. Gitu, hanya aja tidak pernah diposting. Tapi mungkin cara Mbak Denisnya beda. Kita jangan terlalu maksudnya ngehujat anaknya itulah. Itu kan masih proses pertumbuhan. Mana tahu dia jadi nanti anak baik, ya? Guys, ini ada info terkait ya Denis cerita anaknya ya. Parenting gue itu namanya parenting orang kaya. Tiap orang punya parenting beda-beda kata Denis ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya, dan ini ada info lebih lanjut yang harus kita lihat dan kita komentari seperti biasa. Dan kalian bisa tulis kalau komentar reaksi kalian ya. Dan balik lagi buat kalian baru mampir, jangan lupa nih balik lagi di Uki Kelvin, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin. Ini adalah channel pertama. Yang kedua ada Uki Kelvin Reaction, jangan lupa juga bantu subscribe channel kedua aku ya guys ya. Dan kita lihat seperti apa infonya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya apa, supaya kalian gak ketinggalan update tentunya yang lagi viral guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa info dari Denis cerita ya. Parenting gue itu namanya parenting orang kaya. Tiap orang punya parenting beda-beda. Tapi kalau nomor satu, parenting orang kaya yang benar adalah lu sebagai mama mendingan ngurusin anak lu. Nggak ada parenting di mana-mana yang namanya ngurusin anak orang lain ya. Itu namanya kepo ya guys ya. Kalau lu orang tua yang benar, lu nggak bakal ngurusin anak orang lain. Lu ngurusinnya anak lu. Parenting orang kaya, gue mengajarkan anak gue itu ya dengan lembut sesuai dengan saldo rekening gue. Kalau rekening gue ratusan juta ya berarti saldo gue tebel. Kalau kesabaran lu tipis berarti dompet lu tipis, gitu aja. Anak gue itu bukan nakal. Kalau pada bilang nakal enggak, anak gue bukan nakal, tapi anak gue tuh aktif. Aktif. Waduh. No. Tadi tiba-tiba ada lagu aja no gitu. Wah, untung dia kaya. Coba kalau nggak kaya, bingung tuh bayarnya pakai apa ya. Duduk Nono ya, kamu kayak gitu ya. Mami ngajak pergi lagi loh. Guys. Nono deh ya. Nono ya. Guys, lihat ya guys ya, anak gue pecahin handphone berapa banyak tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 1, 2, 3 tuh. 5 iPhone dipecahin. Mana pecah, emang pecah? Nggak ada tuh. Mantap. Hobi anak orang kaya, pecahin iPhone. Buat Mbak Denis, kalau cuma no doang, ya besok-besok bakal gitu lagi. No. Kenapa?
Ya karena dia berpikir, kalau aku kayak gini nggak dimarahin kok, nggak diapa-apain kok. Sedari kecil ajarin hukum sebab akibat. Kalau kamu ngelakuin ini, akibatnya ini. Ada hukuman yang harus dia dapat. Misalnya, ketika dia numpahin sesuatu, ajak dia untuk ikut membersihkan gitu. Coba deh konsultasikan ke psikolog anak, pasti dapat solusi yang baik. Tapi menurut kayak mungkin dia ini anak yang membutuhkan arena bermain yang sesuai dengan karakternya dia, yang liar gitu. Misalnya panjat tebing, ya jangan tebing beneran juga. Di arena bermain kan ada, atau sepeda-sepeda yang tanpa pedal. Nah kayak gitu tuh. Ini sekedar saran, soalnya banyak netizen yang kesel mbak. Nggak usah sok ngomong anak orang kaya. Rafathar sama Cipung juga anak orang kaya, tapi nggak gitu-gitu banget. Wow. Bocah bener ini ya. mecahin barang mulu. Jadi ada akun Instagram dengan username Dennis Karyesta. Nah, dia ini ngebagiin video anaknya yang sering banget dijatuhin barang. Mulai dari iPhone 5 biji, vas bunga, sama parfum. Tapi bukannya dimarahin atau gak usah diajak lagi, ibunya ini malah menormalisasikan perbuatan anaknya yang suka ngerusak barang. Tuh, dengan omongan kalau anaknya ini masih umur 5 tahun. Dengan ngomong kalau anaknya ini masih umur 5 tahun. Tapi gara-gara ini netizen pada curiga kalau ibunya ini sengaja ngepancing anaknya buat ngejatuhin barang, biar videonya ibunya ini FYP terus. Soalnya Iya ya, pasti sengaja ya. setiap barang yang jatuh ini selalu ada videonya. Tuh guys. Kemarin rame banget di FYP gue soal Nono ya Nono, nggak boleh ya Nono. Banyak banget dari yang ngekritik, ngasih saran, sampai dia jatuhnya menghina kali ya, atau menghujat anak kecil itu. Dari sini yang gue lihat adalah satu, kesalahannya adalah di orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang mempublikasikan kenakalan anaknya. Tapi saat anak itu disebut sebagai anak yang nakal, orang tua itu tidak terima kalau anaknya disebut anak yang nakal. Padahal kita semua tahu kelakuan anaknya dari siapa, postingan ibunya. Betul. Dan kalau misalnya anak lo berbuat satu kesalahan dan dilakukan dia berulang kali, tapi tidak bisa dibilangin dengan kata nono ya, artinya harus ada aksi yang dilakukan lebih lagi untuk bisa menghentikan kelakuan anak itu dan tidak diulanginnya lagi. Alah, so tau banget lo kan belum nikah. Betul, gue memang belum nikah dan gue belum punya anak, tapi adik gue udah 7. Dan sekarang kalau lo mau tahu, laki gue ada punya anak 2 ya teman-teman ya. Dan anak umur segitu yang rata-rata lagi aktif, dan sepupu gue atau ponakan gue di umur segitu juga lagi pada aktif-aktifnya. Aktifnya ngapain kak? Lari sana, lari sini, tapi tidak merusak, tidak memukul, dan tidak penting atau melakukan sebuah kejahatan lainnya. Jadi kayak memang aktif dan nakal itu sebuah hal yang berbeda teman-teman ya. Kalau aktif nih, dia lihat ada bola, dilempar, dia main itu bola apa segala macam, dia lari ke sana ke sini, dia cari lompat tali kayak apa segala macam begitu. Tapi kalau nakal itu dia bisa merusak barang, dia bisa mengganggu orang lain, itu nakal namanya. Jadi kayak dua hal itu tuh harus dipelajari dulu dan dimengerti dulu. Dan gimana caranya biar anak ini gak dihujat ya, ibunya stop posting kenakalan anaknya. Karena Benar ya. kalau yang gue lihat ya, ibunya tuh ngebagiin kondisi-kondisi anaknya yang lagi melakukan sebuah kesalahan. Kayak misalnya nih, anak gue banting handphone, matiin handphone, beberapa handphone yang gue matiin, habis itu gue ini, emang anak orang kaya tuh beda. Anak orang kaya nggak begitu, nggak gitu konsepnya. Bukan Benar ya. berarti karena emaknya mampu atau bapaknya mampu terus dia bisa ngerusakin barang begitu aja, nggak kayak gitu. Sepertinya emang dia sengaja supaya viral aja sih, supaya namanya dia naik. Zaman sekarang tuh harus bikin sesuatu yang beda gitu ya, walaupun dia harus mengorbankan anaknya sendiri gitu, mengorbitkannya. Nah ini kita lagi rame banget di sosial media soal parenting orang kaya ya. Aku setuju ya, apalagi kayak di videonya anak Dennis itu. Disclaimer ya, bukannya aku nggak seneng sama anak kecil, enggak. Anakku 3. Tapi kalau untuk parenting yang modelan seperti itu, menurutku malah jadi kurang bijak ya sebagai orang tua. Karena memang pada dasarnya orang tua itu adalah mendidik dan memberi aturan. Kalau aku pribadi, anak mulai umur baru lahir sampai 8 atau 10 tahun itu dia masa pengenalan dan nggak boleh untuk mengambil keputusan sendiri ya. Jadi benar-benar perlu untuk bimbingan orang tua. Aku pribadi kalau anakku nakal ya, aku bilang nakal karena apa? Kita sudah ngasih aturan, dan kalau peraturan itu dilanggar, aku bilang anak itu nakal karena apa? Dia berarti kan nggak nurut dengan apa perkataan orang tuanya. Kalau dengan cara cuman no gitu, itu anak nggak akan tahu dan nggak akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan. Kalau cuma no, kita ngasih tahu iya harus, cuman jangan cuma ngasih tahu aja. Sesekali kalau memang itu yang dilakukan anak itu sedikit agak parah atau gimana, bahkan sampai fatal, apalagi sampai mecahin iPhone 4 atau 5 biji, aku setuju kalau itu dibilang parenting orang kaya. Terus kalau orang yang menengah ke bawah yang rezekinya itu cukup cuman untuk makan sehari-hari, terus kelakuan anaknya kayak gitu, itu sangat nggak worth it juga. Nah gitu ya.
sehina-hinanya gue jadi manusia dulu ya, gue nggak akan pernah ngantarin anak gue sendiri, nitipin masukin ke panti, titipin ke penitipan anak, sama aja gue lepas tanggung jawab. Gue tanggung jawab penuh sama anak gue atas kekurangan dan kelebihan gue. Sekedar saran aja, lu ngatain gue boleh, tapi jangan pernah ngatain anak gue dengan cacian, makian, hinaan, sumpah serapah. Kalau saran-saran sih hinaan-hinaan buat gue sih ya gue udah biasa dari 2019 selalu orang kehujat kan. Dari sejak Jaden lahir ya guys ya, kalian bully dia, kurus lah, kurang dikasih makan, kurang asinya jelek. Kalian selalu hina-hina dia dari sejak si Jaden lahir. Asi dibilang dia kurus, kurang gizi lah. Itu waktu bayi. Sekarang karena Jaden aktif, Jaden pintar, orang hina-hina lagi. Padahal dia nggak ada salah sama kalian. Tuh guys, ya, cuma ya salahnya ya ibunya tidak bisa mendidik gitu ya, tidak bisa memberikan arahan gitu ya, mana yang benar dan mana yang salah gitu guys ya. Kebanyakan zaman sekarang orang tua begitu ya, hanya bisa bikin anak tapi tidak bisa mendidik gitu guys. Nah sekian infonya untuk hari ini. Denis Carita, mungkin kalian punya komentar atau kritik atau reaction bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, dan tentunya kita akan bertemu kembali. Yang sudah subscribe terima kasih, dan see you guys.